Silakan. Ya. Kalau kita melihat literatur yang ada baik di dalam agama Buddha maupun di dalam agama lain, itu kalau kita melihat tentang konsep surga misalnya, itu lebih cenderung mengagungkan pria nanti. Konsep surga yang kalau saya salah baca atau kurang literatur, mohon dikoreksi begitu. Tapi ketika kita melihat dan membaca literatur yang ada, kecenderungan untuk mengagungkan pria terhadap kesenangan surgawi itu bisa lebih dirasakan daripada perempuan. Padahal realitanya kalau kita melihat misalnya yang dana makan begini, cenderung yang banyak itu perempuan, dan yang aktif di wihara atau tempat ibadah yang lain itu cenderung perempuan. Tetapi kemudian mengapa yang lebih banyak menikmati kebahagiaan surgawi itu laki-laki? Enggak lah, itu kan konteks ceritanya itu terkait dengan lelaki. Pada waktu ada peristiwa-peristiwa apa, nah karena pelakunya itu adalah laki-laki, sehingga seperti misalnya kalau cerita di kebanyakan itu kan di kata-kata ya, cerita-cerita tentang seseorang berbuat baik apa, masuk surga apa, itu kan kebanyakan di kata-kata itu bisa tergambarkan dengan lebih gamblang, lebih jelas, lebih visualis ya, betul ya, visualistis. Misalnya seorang dewa wanita. Nah, dewa wanita itu kalau istilah palinya itu Dewa Dita. Dita sebetulnya artinya adalah daughter, anak wanita. Anak wanita yang sebagai Dewa Dita, atau anak wanitanya dewa, tetapi sesungguhnya ya bukan anaknya siapa, ya tetap saja dia terlahir oleh dirinya sendiri di alamnya sana. Kalau yang laki bagaimana sebutannya? Apakah dewa saja begitu saja? Tidak juga. Kalau dalam bahasa palinya itu kalau menunjuk ke salah satu person, dewa, salah satu sosok, istilahnya adalah Dewa Putta, putra yang adalah dewa, atau boleh dikatakan putranya dewa. Nah, sekali lagi kata putra di sini bukan berarti betul-betul anaknya dewa mana, juga tidak, soalnya masing-masing ke surga itu atas buah akibat dari perbuatan dari alam manusia sini atau dari alam lainnya. Dikatakan bahwa Dewa Dita ini mengingat bahwa kebahagiaan dia di alam dewa itu karena apa ya? Oh, karena telah berbuat baik dengan, kalau tidak salah, itu adalah memberi nasi menir kepada seorang biku yang ternyata barusan keluar dari Nirodha Samapati. Apa itu Nirodha Samapati? Itu adalah tingkatan meditasi yang jenjang tinggi, bahkan lebih tinggi dari jana yang arupa jana yang ke-8
arupa jana yang keempat. Jadi kalau rupa jana ada 4, arupa jana ada 4. Nah, di atasnya situ ada yang namanya nirodha samapati. Nirodha artinya kepadaman, tidak lain adalah kepadaman penderitaan, kepadaman tanha, kepadaman awija. Samapati itu artinya kemasukan atau pemasukan. Pemasukan ke keberadaan padam, dan itu adalah semacam setingkatan arhata magga arhata phala begitu. Dan diceritakan atau disampaikan bahwa dana yang diberikan kepada seseorang yang barusan saja keluar dari nirodha samapati itu berbuah lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Nah, satu ketika Bante Mahakasapa setelah keluar dari nirodha samapati, meditasinya itu pergi Pindapata dan melewati si gadis yang cenderung papa, ya kerjaannya itu sebagai pembantu di sawah, tidak punya makanan apa-apa kecuali nasi menir. Tahu tidak nasi menir? Jadi beras yang sudah pecah-pecah itu, yang kualitasnya itu dianggap kualitas nomor 3, nomor berapa, nomor 2, nomor 3 begitu. Jadi potongan beras kecil-kecil itu, karena tidak mampu beli yang bulir penuh. Memberikan nasi menir itu kepada Bante Mahakasapa, dan karena kalau tidak salah dia meninggal digigit ular atau apa begitu, meninggal dunia, terlahir di alam surga. Dan di sana tidak dikatakan bahwa dia itu di alam surga itu akan menjadi penghiburnya dewa laki-laki yang mana juga. Tetap punya kebahagiaannya sendiri selaku sosok yang menerima buah kebajikan. Nah, setelah dia merenungi apa yang membuat dia telah di alam dewa ini, teringat, oh aku telah berdana hal sedemikian rupa kepada Bante ini. Nah, terus bagaimana ini supaya kebahagiaanku di alam-alam surgawi ini bisa tetap langgeng, bisa lama? Ya mestinya ya ada perbuatan baik lain lagi yang bisa aku lakukan. Dan apa kira-kira kebaikan yang bisa aku lakukan? Di alam dewa ya tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan, tidak ada profesi apapun seperti di alam manusia. Sehingga apa yang dia lakukan adalah membantu ya membersihkan halaman wihara di sekitar kutiknya Bante Mahakasapa. Jadi pagi-pagi itu sebelum para biku bangun tidur gitu, masih pagi sekali, dia sudah bersih-bersih. Bante Mahakasapa keluar dari tempat, dari kutiknya untuk berpindah patah, melihat halaman sekitar kutiknya kok bersih, nggak seperti biasanya. Besoknya juga sama, kok bersih sekali, beda dengan sebelahnya lagi yang masih agak kotor. Nah, satu ketika itu ya mencari tahu, jadi
bangun lebih awal, ada apa, siapa yang melakukan sesuatu apa, sehingga diketahuilah si Dewa Dita, atau yang sewaktu masih hidup di alam manusia, sewaktu perdana nasi menir itu punya nama itu ya Ibu Laja. Ibu Laja. Ya mungkin juga Ibu Laja, istilah Laja ini juga semacam apa ya? Semacam sebutan belakangan begitu saja lah ya. Atau nggak tahu ceritanya. Soalnya kata Laja itu artinya juga beras menir. Ya ibu beras menir. Nah, kemudian ditegur oleh Bante Mahakassapa, siapa kamu? Aku Bante, apa namanya? Apa begitulah yang seolah-olah itu merasa dekat, merasa akrab dengan Bante Mahakassapa. Ini saya Bante yang apa namanya? Dulu aku pernah berdana kepada Bante. Terus apa namanya? Apa yang kamu lakukan di sini? Ya ini Bante, setelah berdana itu diceritakanlah. Setelah berdana itu aku ini apa namanya? Meninggal dunia karena ya satu sebab, ya seingat saya itu digigit ular gitu. Jadi meninggal dunia, terlahir di alam surga. Saya ingat-ingat kebaikan apa yang bisa membuat aku berada di alam surga. Nah, ingat ternyata telah memberikan nasi menir kepada Bante. Saya baru menyadari bahwa dengan berdana yang hanya sedemikian rupa saja dapat memberikan buah, dapat memberikan pahala, kebahagiaan yang sedemikian rupa. Dan karena ingin menimbun kebajikan lebih banyak untuk bisa mempertahankan kebahagiaan di alam surga, itulah saya berbuat bajik dengan membersihkan lingkungan tempat Bante tinggal. Kamu pergi, jangan di sini, jangan di sini pagi-pagi, tidak bagus. Nanti ada biku lain, ada orang lain yang datang, ya menganggap, ya apa namanya, saudari ada keterkaitan apa dengan saya? Saya ada keterkaitan apa dengan saudari? Jadi jangan lakukan lagi pagi-pagi datang, ya kemudian membersihkan halaman kuti, halaman wihara. Ya karena memang kepatuhan dari Dewa Dita ini, dan juga sesungguhnya dia sudah berhasil selama 1, 2, 3 hari menyapu di sana. Ya, ditanya apakah Dewa Ditanya ini akan kecewa? Kecewa juga. Kecewa juga. Ditegur seperti itu, dilarang seperti itu. Nah, itu adalah contoh bahwasanya yang terlahir di alam surga tidak melulu wanita, hanya memang konteks ceritanya yang diceritakan itu apa namanya ini Bante Maha Upasaka Anathapindika, termasuk Maha Upasika Wisaka juga terlahir di alam surga juga. Ya, terlahir di alam surga. Dan ya tentu masih ada banyak
baik lelaki maupun wanita dalam cerita-cerita yang lainnya itu terlahir di alam-alam bahagia karena kebajikan yang telah dilakukan. Dan ya di sini memang ada ceritakan kebahagiaan yang beraneka warna di alam kedewaan itu. Hanya di sini patut untuk ditengarai bahwa istilah surga apa dan sebagainya itu ada satu suta. Nah, itu menandaskan bahwa di alam manusia inilah yang kita tinggal ini sudah ada surganya, sudah ada nerakanya, sudah ada alam Brahmanya. Seseorang yang mampu meredam, menghentikan kebencian, tidak ada kebencian dalam pikirannya, dia ibarat berada di alam Brahma Subhakinha. Alam Brahma Subhakinha itu alam Brahma keberapa ya? Alam Brahma yang ke-9. Jadi lumayan tinggi itu alam Brahma ke-9. Apa artinya alam Brahma ke-9 itu? Adalah alam Brahma yang punya kebahagiaan yang secara murninya. Kebahagiaan bagaimana? Kebahagiaan dari terbebas, terlepas dari kesenangan-kesenangan indrawi. Kebahagiaan yang diperoleh melalui telah berhasil lepas dari kesenangan-kesenangan indrawi. Itu namanya kebahagiaan Brahma. Dan kebahagiaannya kebahagiaan yang murni di alam Subhakinha ini, karena alam Subhakinha ini telah mengenyam kebahagiaan, tidak ada distraksi yang lain seperti munculnya pemikiran yang disebut witarka, munculnya pembicaraan yang disebut dengan bicara. Tapi kata pembicaraan di sini tentu istilah awam ya. Bicara ya bicara gitu. Artinya adalah proses pemikiran yang dilangsungkan sampai berikut-berikutnya. Nah itu namanya bicara. Sudah tidak ada piti kegiuran lagi. 3 ini telah dihilangkan. Dan meskipun sudah menghilangkan 3 ini, di dalam tingkatan jana ketiga itu masih terbagi menjadi 3 lagi. Masing-masing jana 1, jana 2, jana 3 itu terbagi jadi 3. Jana 1 ada jana 1 yang agak lemah, jana 1 yang menengah, dan jana 1 yang lembut. Demikian pula jana 2, jana 3. Nah, jana 3 ini yang lembutnya itu ya jana 3 yang ketiga. Jadi kalau dihitung dari jana yang pertama itu jadi 9, tingkatan yang ke-9. Istilahnya adalah Subhakinha, murni mengenyam kebahagiaan. Seseorang yang bisa menanggalkan kebencian, batin berada terbebas dari kebencian. Nah, dia seolah berada di alam Brahma Subhakinha. Nah, untuk bagaimana mereka yang jatuh di alam sengsara, yaitu alam neraka, ia yang bergumul dengan pikiran-pikiran yang disertai dengan kebencian. Pikirannya menyukai kebencian. Rasanya ada yang kurang kalau tidak ada sesuatu yang dibenci. Kalau tidak ada sesuatu yang dibenci, rasanya hidup ini kurang nikmat, kurang enak. Harus ada objek yang dia itu perlu membenci.
rasanya itu apa? Kalau nggak ada kebencian itu rasanya apa ya? Macam monoton begitulah, nggak ada sesuatu gejolak apa yang memunculkan adrenalin. Jadi menyenangi dengan membenci, padahal kebencian itu sesungguhnya membakar. Kebencian itu membakar, dan ini ia yang membiarkan diri dalam pikiran membenci ini ya diibaratkan berada di alam neraka. Alam apa ya yang paling bawah? Alam kemerosotan yang paling bawah. Nah, bagaimana untuk mereka yang sesekali memunculkan kebencian, sesekali yang lainnya memunculkan pikiran yang bebas dari kebencian? Yaitulah keberadaan alam-alam surga, yaitu surga dari mulai Paranimita Wasawati turun sampai ke surga Catumaharajika, sampai ke ya para dewa bumi, sampai ke alam manusia, sampai ke alam binatang, alam peta, alam asura. Nah, ternyata alam peta, alam asura, alam peta, alam asura, alam binatang ya, alam tiracana itu ya masih ada sisi kebahagiaannya juga selain penderitaan, meskipun lebih minim dibandingkan dengan tentu alam-alam dewa, masuk di alam dewa. Jadi mereka yang berada di alam binatang sampai ke alam manusia, sampai ke alam surga, surga nafsu ragawi, surga nafsu indrawi, puncaknya sampai di Paranimita Wasawati, itu adalah mereka-mereka yang ini mixed antara ya sesekali juga bisa meredam, menyingkirkan kebencian, sesekali lagi yang lain pada waktu yang lain memunculkan kebencian. Nah, ini dikatakan terlahir di alam-alam yang disebutkan tadi. Nah, ini adalah pemahaman tentang alam surga, alam neraka, atau alam lain selain dari alam manusia. Jadi pemahaman surga satu sisi memang terjurus seolah-olah itu berupa tempat lain dari tanah bumi atau globe ini ya, di alam lain sana, di dunia lain sana. Tapi ya satu permaknaan yang lain adalah ya tidak lain ya tetap di bumi ini dan tetap di tubuh yang sama, tetapi sudah batin atau mental yang berbeda, tingkat pikiran yang berbeda. Itu yang justru penentu seseorang itu berada di alam mana, alam bahagia atau alam menderita. Nah, ini adalah tambahan sedikit dari pertanyaan yang diajukan, yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan. Pertanyaan hanya kok kebanyakan laki. Nah, oleh karena pada waktu itu yang lebih banyak berinteraksi di masyarakat itu laki-laki, wanitanya itu ya lebih banyak di rumah, jaga anak, jaga dapur. Nah, jadi aktivitas sehari-hari itu para lelaki itu. Tetapi tidak juga sih, soalnya di wihara juga yang datang untuk bertemu Sang Buddha, mendengar Dharma, wanita juga tidak sedikit. Yang wanita juga tidak sedikit. Ya, artinya di sini saya juga menekankan bahwa
kebahagiaan surgawi bagi lelaki setara setingkat dengan kebahagiaan wanita yang ya berada di alam surga itu, atau mau bicara sebaliknya, kebahagiaan yang seorang wanita enyam di alam surga ya sama dengan kebahagiaan lelaki yang berada di alam surga dengan tingkatan kebajikan yang sama pula tentunya. Ya istilah rincian yang lain-lain tentang hal apa yang mungkin di permukaan masyarakat kita itu sedang angkat atau barusan yang lampau itu telah angkat, bagaimana gitu rasanya ya kurang begitu perlu untuk diperpanjang di sini. Nah itu kira-kira ya pemahaman kita ya. Mungkin ada ini belum ada yang belum terjawab. Oh cukup ya. Nah, baik, terima kasih. Sabitiyo viwajanto